Selamat pagi amazing people, kembali lagi di podcast Amazing Team dalam segmen Amazing Journey. Kali ini bersama gue Anita, salah satu leader di Amazing Team. Jadi segmen Amazing Journey ini sesuai dengan namanya. Obrolan kita seputar perjalanan seorang leader yang tentunya luar biasa menginspirasi di bisnis Prudential bersama Amazing Team. Dan narsum kita hari ini adalah seorang agency builder yang sangat berprestasi, yaitu Surya Winata Fusada. Hai Ko, yang pasti sehat ya Ko, karena kita sering ketemuan nih di kantor. Tapi percaya nggak percaya nih Ko, kalau kita jalanin bisnis Prudential bareng pasangan, itu pasti makin kinclong kok. Kayak kok nih hari ini contohnya. Amin. Makin kinclong. By the way kok, berarti udah jalanin bisnis Prudential udah 10 tahun ya kok? Hampir 10 tahun. Ntar di bulan September akhir ini 10 tahun. Wah, luar biasa banget kok, keren banget. Pasti perjalanannya luar biasa banget nih. Puji Tuhan. Kita semua pasti penasaran banget nih kok. Boleh dong di-spill dulu cerita awal mula Koko tiba-tiba jadi anak rantau di Jakarta sebelum kita bahas perjalanan Koko nih di Amazing. Oke. Jadi gua kan asli dari Pematang Siantar, salah satu kota di Sumatera Utara. Oh. Tahu kok. Tahu ya. Tapi nggak pernah pergi kok. Ya kurang lebih 2 jam sampai 3 jam dari Medan. Karena gue dari kota kecil, dulu pengen kuliahnya tuh yang berhubungan dengan desain. Dan gue dengar kuliah desain itu kan bagusnya di Jakarta atau di luar negeri. Cuma secara ekonomi kayaknya lebih mumpuni di Jakarta. Akhirnya memutuskan lah dari Pematang Siantar itu merantau ke Jakarta untuk kuliah. Tepatnya kuliahnya tuh di BINUS. Itu sih asal mulanya merantau, akhirnya ke Jakarta gitu. Oh, terus ngambil jurusannya apa tuh kok? Pas itu sih ambilnya DKV animasi ya, desain komunikasi visual, tapi penjurusan animasi. Jadi ya memang gak ada hubungannya sama sekali sih sama asuransi ya pastinya. Tapi keren nih kok, anak binusian nih. Pasti banyak nih anak-anak binusian yang join ke Prudential ya kok. Kan Koko keren banget nih, anak rantau yang kuliah di binus dong ya kan. Dengar-dengar waktu zaman kuliah Koko tuh sempet jualan es krim juga ya kok. Maksudnya kenapa sih kok bisa kepikiran untuk bisnis padahal jurusan kuliahnya juga DKV animasi gitu. Sebenarnya kalau jualan es krim itu setelah lulus kuliah. Jadi kalau pas kuliah itu justru fokusnya itu di desain. Jadi sempat kerjain sebagai freelance designer ya. Sempat kerjain beberapa project sih, kayak project Pertamina, Bank Mandiri, Sampurna. Jadi kayak mungkin bikin video company profile, bikinin video. Saya ingatnya tuh kalau yang Pertamina, bagaimana cara berkendara yang benar untuk mohon maaf nih driver-driver yang ada di Pertamina gitu loh. Nah jadi banyak sih bikin-bikin video-video yang berhubungan dengan animasi, yang berhubungan dengan kita mungkin bilangnya multimedia design ya. Nah pada saat itu, jadi kalau es krim itu justru dikerjakannya pada saat udah masuk di dunia kerja. Jadi bukan pada saat kuliah gitu sih Nit. Terus kan Koko udah kerja sebagai desain animasi ya dan di perusahaan besar gitu loh. Kok habis kerja di bidang animasi ini masih mau untuk buka bisnis lagi gitu? Apa sih hal yang membuat Koko kepikiran untuk bikin bisnis es krim itu? Oke. Nah jadi sebenarnya di animasi itu dari sebelum lulus kuliah gue udah kerjain sebagai freelance gitu loh. Karena memang kan gue ngerantau. Jadi punya prinsip bahwa lulus dari kuliah itu udah gak disupport lagi oleh orang tua. Jadi sebelum lulus kuliah justru gue udah harus fokus cari duit. Jadi begitu lulus gue punya pegangan. Nah tapi memang ketika udah lulus kuliah gue mulai mikir bahwa bener gak sih ini yang lu pengen di Jakarta gitu loh. Bahwa kalau dengan kerjaan lu animasi ini standar hidup yang lu mau itu bisa nggak tercapai. Ya wajar lah ya, sebagai anak rantau kan kita datang ke sini kan pasti punya harapan juga, punya ekspektasi. Ya mungkin kalau orang bilang udah ngerantau kalau nggak sukses kan malu ya, gitu. Jadi berdasarkan itu akhirnya gue berpikir gue suka sih animasi, gue suka sih dunia desain. Tapi kalau udah bertemu dengan
biaya hidup, bertemu dengan kebutuhan hidup, rasanya kurang ideal. Akhirnya gue memutuskan banting setir. Jadi gue nggak langsung di bisnis es krim itu, tapi gue banting setir. Gue akhirnya jadi seorang banker, tepatnya funding officer. Funding officer ya, lu tau lah ya, karena lu juga kan background funding officer. Jadi gue fokus di jualan tabungan, deposito, tabungan berjangka, tabungan berhadiah, iPhone, Samsung dan lain-lainnya gitu loh. Tapi di situ gue juga sadar bahwa kalau gue kerja terus, kayaknya agak lama nih buat capai goal yang gue mau. Kayaknya susah nih buat punya standar hidup yang benar-benar gue mau, bukan yang gue toleransi ya. Akhirnya punya teman, dia ngajakin mau nggak join. Pada saat itu kan lagi hype bazar, join jualan es krim, dan gue memutuskan mau gitu loh. Jadi di situ sih titik awalnya. Gua dan temen gua itu sama-sama mencoba jualan es krim ikutin bazar. Ya pada saat itu lagi hype bazar sih, itu sih Nit. Terus dari sekian banyaknya pekerjaan nih kenapa kok milihnya sebagai banker nih? Oke. Nah jadi karena gue di dunia desain, gue itu kan selalu di belakang layar. Jadi di belakang komputer, di belakang laptop. Sebagai animator ya kita bilangnya ya. Kerjaan gue itu kan banyak kan nge-render, nge-animate, ngedesain. Zaman dulu masih mungkin kalau bahasa desainnya kita masih pakai After Effects dan lain-lainnya untuk kerjaan multimedia design. Tapi karena gue ngerasa gue pengennya tuh jadi pebisnis. Mungkin karena latar belakang keluarga tuh bisnis ya, punya usaha, punya toko. Gue pengen bisnis, gue gak bisa terus di belakang komputer, di belakang layar. Berdasarkan keputusan seperti itu, pemikiran seperti itu, akhirnya mikir, kalau gue jadi sales di bank, gue kayaknya bisa ketemu nih dengan orang-orang yang punya bisnis, dengan orang-orang yang punya duit. In case, kalau mereka ngelihat, wah anak muda ini bagus nih, punya potensi, mungkin gue diajak partnership. Pada saat itu mikirnya simple sih. Atau gue jadi bisa belajar banyak hal tentang bisnis, di mana gue bisa ngumpulin modal, nanti dapat ilmunya, gue buka sendiri. Itulah kenapa gue memutuskan menjadi seorang sales, tepatnya di bank, sebagai seorang banker lah ya, karena ketemu dengan banyak pebisnis sih. Itu sih sebenarnya yang gue incar sih. Berarti Ko Suryani dari awal value-nya udah bener guys. Dia nyari koneksinya bagus, terus duitnya bagus, dan dia juga high of achievers ya dulu pas lagi di bank, ya kan? Ya puji Tuhan. Dan banyak banget nih hal yang bikin Koko harus sukses. Tadi kan ada background juga ya, kenapa harus sukses, karena merantau gitu. Nah, kalau perjalanan di Prudential gimana nih Jadi pas dari bank langsung ketemu Prudential atau gimana nih? Momentumnya seperti apa sih Sebenarnya enggak sih. Gue sebagai seorang banker itu sebenarnya hidup enak sih, karena income juga terakhir 2 digit. Wah, high achievers beda ya guys. Ya puji Tuhan lah ya. Mungkin rajin juga, dapat berkat juga gitu loh pas itu gitu loh. Jadi karir sih sebenarnya lumayan cepet. Dari income 5 juta naik 10% dalam 3 bulan pertama, 5,5. 1 tahun pertama KPI 170%, ya dinaikin 2 kali lipat lah. Itu di luar dari bonus gitu loh. Jadi ya sebenarnya hidup lumayan enak, nyaman gitu loh. Apalagi kalau gua pas kerja sebagai sales lah ya, kita kan banker. Kan sebenarnya result oriented gitu loh. Yang penting capai target. Jam kerja itu nggak ada sebenarnya. Jadi lu tentuin sendiri. Selama achieve target, jarang sih dimarahin. Sekalipun kita telat ataupun nggak absen pulang, nggak absen datang, sebenarnya sangat jarang sih untuk mungkin dikasih teguran lah oleh kepala cabang selama kita capai target. Nah, karena gue setiap bulan capai target, jadi sebenarnya asik banget menurut gue. Karena gue jarang absen pulang. Artinya gue pulang lebih awal lah. Jadi kerjanya tuh gak benar gitu loh. Yang penting capai target. Yang penting hasilnya bagus ya. Yang penting hasilnya bagus. Nah, tapi karena sering kali seperti itu, di satu titik gue ngerasa kayak, kok gue gak pernah keluarin potensi terbaik dalam hidup gue gitu loh, sebagai anak muda. Di umur gue 24 pada saat itu gue mikir, kayaknya gue bisa lebih deh daripada ini. Apa sih yang bikin Koko kepikiran, kayaknya gue bisa nih lebih dari ini? Karena jarang loh ada yang bisa mikir kayak gitu. Sebenarnya banyak hal ya. Mungkin
pada saat itu ya, kan juga udah ada sosial media. Banyak ngelihat mungkin kehidupan orang-orang yang dalam tanda kutip berkelimpahan, berkecukupan, terlepas dari mereka flexing ataupun enggak. Tapi kayak mikir, supposedly seharusnya gue juga boleh dong punya hidup yang oke gitu loh. Nggak bilang berlimpah sampai konglo gitu, enggak. Tapi boleh dong gue nggak ngekos lagi di Binus, boleh dong gue nggak naik motor terus, boleh dong gue nggak naik angkot terus. Berdasarkan pemikiran itu sih, dan gue yakin dan percaya, gue kan anak rantau datang ke sini. Gue punya modal rajin sih menurut gue. Karena gue ngerantau dan tadi punya prinsip bahwa udah ngerantau nggak boleh nggak berhasil. Jadi menurut gue tuh, gue nggak takut sih kalau disuruh kerja keras. Gue siap sih kalau disuruh kerja keras, gue siap sih kalau disuruh rajin. Cuman memang karena kalau sebagai banker itu kan udah ada fix targetnya. Begitu udah capai itu, untuk kita achieve lebih lagi pun dapat bayarannya sama. Sebenarnya itu mungkin jeleknya di tempat dulu gue bekerja gitu ya. Jadi membuat gue tuh begitu capai target gue stop. Begitu capai target gue stop. Dimana mungkin 1 minggu pertama gue udah achieve targetnya. Itu yang membuat gue tuh merasa nggak pernah mengeluarkan potensi terbaiknya gue. Padahal gue yakin gue bisa lebih. Betul gitu sih, sekali. Terus apa sih kok momentumnya gimana ceritanya? Kok tiba-tiba bisa kepikiran nih mau jalanin Prudential sebagai bisnis nih? Oke. Kan jarang banget ada anak muda, perantauan, terus di banknya juga bagus gitu loh. Ya. Jarang sih ada yang kepikiran mau jadi agent insurance. Apalagi pertama-tama kan kita nggak mulai bisnisnya ya, kita mulai sebagai agent gitu. Dan Koko tuh kan high achievers ya di bank. Pasti Koko menurunkan ekspektasi Koko lah, maksudnya belajar untuk rendah hati di sini. Karena kan Koko harus belajar lagi hal yang baru di sini. Betul. Gitu. Itu gimana Betul. kok ceritanya? Jadi pada saat itu income kan 2 digit. Apalagi income udah 2 digit Iya, nih ya benar kan. Anak-anak muda zaman waktu itu mana mungkin, maksudnya baru lulus kuliah punya income 2 digit gitu. Ya puji Tuhan ya Nit ya. Cuman pada saat itu tuh mikirnya, gue kan umur 24 pada saat itu. Dengan pemikiran, wah kalau nanti bisa married di umur 28, 29, gue kan harus punya tempat tinggal dulu, gak mungkin ngekos. Simpelnya aja, gue gak bilang rumah deh di Jakarta. Untuk punya apartemen yang standar ya gitu ya di Jakarta, cicilannya tuh berapa? Cicilannya aja 2 digit. Betul. Tentunya kalau misalnya DP-nya nggak gede lah ya. Tapi kalau kita DP-nya gede mungkin bisa 1 digit. Tapi itu juga 1 digit kan yang lumayan gede. Jadi hitung-hitung pengen cicil mobil, cicil dana masa depan buat merit dan ke depannya gitu ya, dana masa depan. Gua ngerasa income gua masih jauh sih. Masih jauh sih untuk kebutuhan dasar itu doang. Gua nggak bilang yang hidup yang benar-benar gua mau tadi loh, tapi untuk kebutuhan dasar aja masih jauh gitu loh. Jadi berdasarkan itu membuat gua tuh sangat terbuka dengan peluang. Akhirnya karena gua terbuka dengan peluang, mungkin gini ya cara kerja otak itu kan, kalau kita fokus dengan peluang, somehow peluang itu tiba-tiba muncul. Ya mungkin kayak teori red car gitu ya. Kalau kita fokusnya red car, ya kita akan ngelihat mobil-mobil warna merah terus. Nah sama ketika itu gue lagi bener-bener gue butuh peluang nih untuk punya income yang lebih. Karena dari jualan es krim itu akhirnya tutup. Kenapa tutup? Karena bayar bazar itu kan mahal banget. 1 hari itu bisa bayar sewa bazar 1 juta sampai 1,5 juta. Tergantung tempat. Kalau di GI 1,5. Kita bazar 3 hari. Itu 4,5 juta. Cuman buat bayar sewa doang. Sedangkan keuntungan kadang di bawah itu. Jadi sebenarnya kita nombok. Cuman buat branding aja. Jadi akhirnya kita tutup. Nah, balik ke cerita yang tadi, karena butuh income lebih, terbuka dengan peluang, tiba-tiba di 1 hari ada sepupu gua, dia ngechat. Jadi dia ngechat begini nih. Sur lagi di mana? Itu gua mau pulang kerja, gua mau pulang kantor. Jadi gua bilang, gua lagi mau pulang nih. Kenapa, Bro? Lu datang dong ke KFC Binus, dia bilang. Ada ayam lebih. Ada ayam lebih gitu loh. Namanya juga anak kosan, ditawarin ayam lebih ya gue datang gitu loh. Cuman pas gue datang gue ngelihat sepupu gue ini duduk dengan 1 orang, pakaiannya rapi, kemeja lengan panjang, celana bahan, sepatu pantofel. Nah di situ memang gue udah lumayan curiga, karena memang di Binus itu kan sebenarnya banyak banget lah agent, dari agent MLM, agent asuransi,
agent judi bola, semua agent ada lah di BINUS gitu loh. Nah cuman memang karena gue juga lapar, gue makan dong ayamnya, nasinya, soft drinknya. Begitu udah selesai makan, ya sesuai dengan perkiraan gue, akhirnya gue dipresentasi tentang bisnis prudential. Tapi karena ayamnya udah gue makan kan gak mungkin dong gue gak dengar. Jadi gue juga tahu tata krama, tahu sopan santun, oke gue dengar gitu loh. Ya singkat cerita, presentasi prudential itu dia cerita sesuatu yang menurut gue tuh bagus banget. Dimana kalau kita jalan dengan baik dan benar di tahun itu ya 2015, lu jalanin 5 tahun income bisa 100 juta per bulan. Ya sebenarnya kalau menurut gue tuh too good to be true di waktu itu. Cuman karena gue terbuka dengan peluang dan gue sangat membutuhkan peluang, menurut gue nggak ada salahnya untuk dicoba. Toh juga nggak pakai modal. Ya puji Tuhan lah ya, gue memutuskan pada saat itu untuk mencoba. Dan gue coba dengan harapan punya tambahan income aja 2 juta per bulan nih. Buat bayar uang kosan gue di BINUS. Ya tapi Tuhan baik, sekali lagi ya, dikasih berkat. Ketika gue coba dalam waktu 2 bulan, income-nya udah lebih dari 2 juta. Akhirnya itu membuat gue untuk maju terus. Sampai akhirnya di bulan Juni 2016, kurang lebih 8 bulan lah, gue join Prudential part-time. Income gue udah melebihi dari income gue kerja 2 tahun di bank. Wow, luar biasa guys. Nah, jadi karena itu ya udah akhirnya gue fokus karena gue tahu ini bagus, bisa lebih cepat menghasilkan duitnya. Akhirnya gue fokus, gue full time, gue resign dari bank. Berani banget. Itu sih Nit. Tapi satu hal sih kok yang gue tangkep ya dari lu kan high achievers di bank, dan lu juga high achievers di sini. Karena dalam 8 bulan loh, lu bisa ngebalep income di bank gitu. Jadi emas mau ditaruh dimanapun dia akan tetap jadi emas ya kok. Amin. Sama ini sih kok, kan pasti banyak anak muda nih pengen mulai, pengen coba di bisnis prudential. Pasti banyak dong ketakutan mereka nih. Aduh gimana ya, gue takut nih. Koko dulu takut juga gak sih? Kan udah high achievers nih. Ada rasa takut gak sih kok? Sebenarnya pasti takut lah ya. Takut itu kan manusiawi ya. Dan sangat wajar gitu loh. Bahkan dulu kalau misalnya mau prospek, pasti ada keraguan. Takut ditolak. Takut mungkin dijauhin teman, dijauhin orang. Atau mungkin yang paling parah, takut merasa terhina gitu loh, harga diri gitu loh. Tapi gue dapat satu quotes bagus banget. Ini dari almarhum Kobe Bryant. Dia bilang begini, orang takut itu karena kurang persiapan. Orang yang takut itu karena dia kurang persiapan gitu loh. Jadi kalau orang yang penuh dengan preparation, penuh dengan persiapan, dia tidak akan pernah takut sih. Karena dia tahu apa yang dia kerjakan. Nah berdasarkan itu, gue mencoba untuk benar-benar latihan yang baik dan benar sih. Ikut training yang baik dan benar sih. Bersyukur juga tertanam di Amazing Team. Dikasih begitu banyak fasilitas, dikasih begitu banyak sistem training yang benar-benar ngebantu gue. Dan itu juga gue lakukan sendiri di luar dari sistem Amazing Team. Jadi begitu pulang, gue juga latihan. Begitu gue ada waktu kosong, gue juga latihan presentasi. Itu yang membuat gue awalnya dari takut, akhirnya menjadi berani. Karena gue tahu apa yang gue lakukan. Dan gue tahu bahwa yang gue ceritain ini juga baik dan bagus untuk orang-orang yang mendengarkan. Gitu sih Nit. Tapi yang menurut gue itu hal yang sangat lumrah sih. Takut itu hal yang sangat wajar gitu loh. Cuman pilihannya ya balik ke kita. Kita mau lawan ketakutan itu dan menjadikan itu hal yang biasa aja, atau kita kabur, atau kita lari dan selamanya kita takut terus gitu loh menurut gua ya. Betul. Dan aku pengen tahu sih kok, hasil dari Koko nih melawan ketakutan itu, ada nggak sih kayak nasabah, wih cara presentasi lu jago juga nih gitu. Pasti baru awal-awal ada dong pasti nasabah yang karena Koko latihannya terus menerus ya, pasti nasabah juga ngah nih, wah nih orang agen asuransi beda nih dari yang lain. Ada nggak sih kok pengalaman yang kayak gitu? Jujur banyak sih. Bisa salah satunya aja deh kok. Salah satunya mungkin yang paling berkesan closingan pertama gua ya. Jadi nasabah ini nih adalah nasabah gua juga di bank. Dia penempatan deposito yang gua tahu bunganya itu lumayan.
Jadi dulu kan kalau deposito itu bunganya masih lumayan gitu ya. Jadi gua cerita karena gua tahu bunga di banknya ini kan lumayan, bisa dialokasikan untuk asuransi. Nah menariknya adalah gua jadi agent 3 hari. Wah, baru 3 hari. Baru jadi agent 3 hari. Tapi di 3 hari sebelumnya gua latihan bener-bener fokus banget gitu loh. 1 hari gua latihan 10 kali presentasi. Jadi 3 hari sebelum ketemu dengan Om ini, gua udah cerita 30 kali. Dengan cara yang sama, tapi gue improve terus. Ya sesuai dengan sistem lah ya pastinya. Nah menariknya adalah setelah hari ketiga ini gue presentasikan ke Om ini. Nah itu gue closing 10 juta per bulan. Wow. Itu closing yang pertama gue. Dahsyat Ya boleh banget. dong dia plus. Nah tapi yang menarik adalah pas sebelum dia tanda tangan proposal itu, dia nanya begini, Sur, lu udah jalanin Prudential berapa lama? Terus lo jawab apa kok? Kalau gue jawab 3 hari kan gak jadi Nggak closing. mungkin, iya. Ya dengan penuh hikmat lah ya. Atau gue juga gak tahu apa itu bacot belaka gitu ya. Gue jawab belum 2 tahun sih. 3 hari kan belum 2 tahun. Betul sekali. Betul ya. Nah tapi dia nangkapnya adalah gue udah jalan ini setahun lebih. Bukan 3 hari. Dan yang menarik itu adalah yang keluar dari mulut Om ini. Karena mungkin dia pikir gue udah jalanin setahun lebih. Dia bilang begini, oh lu udah lumayan lama ya. Pantas cerita lu bagus. Wah, luar biasa guys, sampai diapresiasi sama nasabah. Padahal kan sebenarnya baru 3 hari gitu loh. Nah tapi di poin itu menyadarkan gua bahwa mau background apapun kita di bisnis Prudential, mau kita baru join, mau seberapa lama orang join, itu sebenarnya bukan hal yang mungkin gua bilang tuh signifikan efeknya. Tapi tergantung seberapa rajinnya kita. Kalau lu berani ngelakuin lebih dibanding orang yang mungkin join lebih lama daripada lu, gue yakin juga hasilnya lu akan lebih cepat. Lu akan lebih bagus. Karena itu terbukti gitu loh. Agent, ya puji Tuhan lah ya, agent 3 hari dengan penuh latihan, nasabahnya bilang, cerita lu bagus banget. Bahkan dia mikir gue udah join hampir 2 tahun. Jadi di situ menyadarkan gue banget sih, bahwa memang bisnis ini sangat bisa dikerjakan. Sangat bisa dilakukan. Dengan satu syarat aja. Apa? Lu rajin. Udah itu aja sih. Mantap. Yang penting harus rajin ya guys kalau mau Betul. sukses. Jadi ya fair banget lah ya. Maksudnya kita nggak bilang kayak bisnis di luar sana. Kalau lu mau sukses, mohon maaf, lu harus punya koneksi yang banyak banget. Lu harus punya modal yang besar banget. Tapi kalau di sini, lu rajin aja bisa. Gokil. Gitu, Net. Kok kan lu udah 10 tahun ya di bisnis Yes. Prudential ini. Kira-kira gue pengen tahu dong satu aja prinsip yang lu jalanin dari awal lu jadi agent sampai sekarang dan lu bener-bener maintain prinsip itu gitu. Kira-kira apa kok? Satu hal ya. Iya, satu hal aja. Gue benar-benar belajar ini juga sebenarnya udah pernah dengar sebelum di Pro, tapi benar-benar di shape-nya tuh di Pro. Prinsipnya itu adalah ya lu kontrol apa yang bisa lu kontrol sih, Nit. Yang lu nggak bisa kontrol, jangan dipaksa kontrol. Tapi kita serahkan ke yang maha kuasa. Ya ibaratnya beginilah ya. Untuk nasabah bisa closing, itu kan kita nggak bisa kontrol. Nasabah mau beli atau enggak kita nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol apa? Yang tadi, presentasi lu bagus nggak? Dengan cara lu latihan. Cara pembawaan lu bagus nggak? Cara berpenampilan lu oke nggak? Profesional nggak? Itu kan hal-hal yang kita bisa kontrol. Jadi selalu fokuslah ke hal-hal yang kita bisa kontrol. Cara berpenampilan harus bagus, wangi. Lu presentasinya bagus, pembawaannya bagus, sopan, punya tata krama. Nasabah mau closing atau enggak, itu udah urusan dia. Tapi dengan hal-hal yang kita bisa kontrol ini, sebenarnya meningkatkan rasio-rasio yang kita nggak bisa kontrol tadi. Tapi kalau kita fokusnya di sini, hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, nantinya kita akan stres. Dan berujung akhirnya kita kecewa, kita jadi nggak enjoy jalanin bisnis Prudentialnya, kita nggak happy, akhirnya mungkin kayak sebagian orang di luar sana memutuskan untuk quit karena merasa nggak cocok. Padahal sebenarnya ya dia mencoba untuk kontrol hal yang memang tidak bisa dikontrol aja. Jadi itu prinsip yang sampai hari ini pun selalu gue pegang. Kontrol aja hal yang memang lu bisa kontrol, yang nggak bisa kita kontrol ya udah didoain aja, diserahin aja ke yang memang punya kuasa gitu loh. Itu sih, Nit. Menarik banget nih prinsipnya. Wajib dijalankan nih guys. Yes.
Sama satu lagi sih kok, pengalaman. Kan tadi prinsip ya, Yeah. prinsip di Yeah. Prudential. Nah, sekarang pengalaman di Prudential yang sulit banget lu lupakan. Mungkin bisa pengalaman klaim atau pengalaman apapun itu sih kok, yang menurut lu menarik banget sih ini. Dan lu belajar banyak banget sih dari pengalaman ini. Pengalaman pasti banyak banget ya. Tapi kalau ditanya yang paling berkesan ya, yang paling berkesan sih tahun lalu sih, 2024 sih. Jadi 2023 itu gue achieve. Kalau di bisnis asuransi itu kan kita ada namanya tuh reward jalan-jalan ke luar negeri. Jadi pada saat itu tuh memang Prudential kasih rewardnya itu ke Milan, which is di Italia. Di tahun itu 2023, puji Tuhan lah ya, gue dikasih berkat sama Tuhan. Gue dapat 5 tiket. Wow, 5 tiket guys. Jadi gue dapat 5 tiket ke Italia gitu loh. Nah, di tahun itu gue memutuskan untuk gue nambah 1 tiket karena gue ajak istri, papa mama mertua, dan papa mama plus gue gitu loh. Jadi gue nambah 1 tiket lah. Jadi kita berenam ke Italia sih. Itu yang bener-bener tuh menurut gue tuh sangat berkesan. Kenapa? Karena banyak banget hal di situ tuh yang bener-bener membuat gue happy, enjoy, dan sadar kenapa gue berjuang sekeras ini sih di Prudential. Contohnya begini, gue itu kan suka banget nonton bola. Klub yang paling gue suka itu namanya Juventus. Itu ada di Italia gitu loh, tepatnya di Turin. Pas kita pergi dengan trip Prudential, bersyukurnya 5 hari setelah trip Prudential itu kita kan extend. Itu adalah final Coppa Italia. Wow. Di mana final Coppa Italia itu Juventus main. Oh, pas banget ya kok. Pas banget. Dan di Roma. Pas itinerary gua tuh di Roma gitu loh. Emang udah jawaban Tuhan diarahkan ke sana. Benar. Tapi cari tiketnya susah. Akhirnya ya kita beli dari calo lah. Biarpun memang jauh lebih mahal. Nah, menariknya adalah gua ajakin papa dan papa mertua untuk ikut gua nonton final Coppa itu. Kalau istri dan ibu-ibu kan gak suka nonton bola. Sudah pasti. Jadi ya mereka minta mentanya aja buat shopping gitu ya. Nah, tapi yang bener-bener sangat berkesan adalah gue dari kecil ini suka banget nonton bola. Subuh-subuh juga gue nonton bola. Apalagi kalau Juventus main. Kebetulan bokap juga suka banget nonton bola. Jadi di satu momen, sering banget lah ya, bukan satu momen aja. Gue ingat kalau gue lagi tidur, kurang lebih jam 2, gue dibangunin bokap. Jadi bayangin ya, gue lagi SMP SMA gitu ya. Alarm gue kalau nggak bunyi, gue bisa dibangunin bokap. Wow, berarti bokap lu care banget ya sama lu buat nonton bola gitu loh. Jadi gue dibangunin bokap nonton bola bareng berdua. Sesekali gue masakin Indomie buat berdua, atau sesekali bokap yang masakin Indomie buat berdua. Tapi kita enjoy nonton berdua gitu loh. Dan itu sangat berkesan dan membekas sih buat gue. Jadi pas gue bisa ngajakin bokap buat nonton Juventus itu benar-benar kayak gimana ya bilangnya ya, sesuatu yang sangat berharga sih menurut gue. Tuh kayak gue ngerasa kayak wah gila sih Nit, ini dulu gue jam 2 subuh dibangunin bokap buat nonton Juventus. Tapi di tahun itu gue bisa bilang begini ke bokap gue, tahan dulu. Iya. Gue bisa bilang ke bokap gue, "Pah, kita nonton Juventus live gitu loh." Itu sesuatu yang sampai hari ini pun gue sangat bangga gitu loh. Gue sangat happy sih. Ya ini aja maksudnya, mata gue sampai mau berkeringat gitu ya. Berasa sampai sini kok. Itu sih, jadi gue ngerasa kalau gue nggak di Pro, gue nggak berjuang sekeras itu, mungkin nggak ada sih kesempatan kayak itu gitu loh. Jadi itu benar-benar yang sangat gue syukuri. Terus pas gue ke Cintere di Itali, Cintere itu kan satu kota di dekat laut, jadi bagus banget gitu loh. Tiba-tiba nyokap gue nyeletuk hal yang sama. Nyokap bilang begini, Min, nama Mandarin gue kan Min. Min, gak pernah kepikir sih bisa satu keluarga berenam gini kita ke Itali gitu loh. Ngelihat indahnya ciptaan Tuhan sih. Thank you so much ya. Berair juga nih ikutan. Jadi pas dibilang thank you so much itu
mata gue juga berkeringat sih di Italia itu. Jadi kayak ngerasa kayak wow gila ya. Kalau gue nggak di pro, maaf ya teman-teman ya, teman-teman online. Kalau gue nggak di pro, gue nggak berjuang sekeras itu, gue nggak tahu sih kapan punya kesempatan ini. Karena kan banyak gitu loh, gue lihat, gue dengar orang yang sebenarnya pengen banget bagian orang tuanya gitu loh, tapi nggak dapat kesempatan. Jadi gue benar-benar bersyukur sih. Itu satu pengalaman yang berharga banget sih buat gue dan istri pastinya. Itu sih. Maaf ya teman-teman ya. Guys. Soalnya emosional banget gitu. Iya, emosional banget. Ini berasa emosional sampai ke sini. Itu sih. Jadi ya sekali lagi gue juga pengen mengencourage buat teman-teman yang orang tuanya masih lengkap, punya pasangan, punya anak. Ayo sih berjuang gitu loh. Karena mereka sebenarnya menunggu sih kesuksesan kita. Dan kalau kita nggak benar-benar berjuang, sayang sih menurut gue. Karena ya memang ini worth it banget untuk diperjuangkan sih ini. Itu sih. Jadi ya kalau ngomong yang berkesan, banyak lah ya, sangat banyak. Tapi itu yang benar-benar membekas banget sih di gue sampai hari ini gitu. Bahkan udah lewat setahun aja gue masih emosional buat ceritanya. Iya, itu sih. berasa banget emosional. Tepuk tangan dulu lah buat Koser ya. Hebat banget guys. Bikin mata saya juga berkeringat. Berkeringat ya. Panas berarti di sini. Panas. Aduh. Oke. Langsung kita panggil papa mama saya. Gini kok. Berarti perjuangan Koko di sini benar-benar terbayarkan dan bahkan rasanya tuh nggak bisa dibeli pakai uang sih. Benar. Karena waktu jalan-jalan ke Italia itu pun, waktunya itu pun Koko nggak bakalan bisa beli. Karena kalau misalnya Koko kerja di kantoran, let's say bisa lah biayain mereka ke Italia, tapi belum tentu loh Koko bisa ikut, ya kan? Karena Benar. Koko masih harus kerja di kantoran atau misalnya planning bisnis yang lain gitu. Tapi di Prudential, Koko bisa punya waktu dan uang untuk jalan-jalan bareng mereka. Benar, itu benar banget sih Nit. Mungkin tambahannya, bersyukur sih di Prudential dan thank you buat istri saya Yemima ya. Jadi kan sebelum kita pergi ke Eropa trip Pru itu kan kita selalu dikasih bonus dulu, bonus tahunan lah ya. Puji Tuhan di tahun 2024 kemarin bonus tahunan kita sih 200-an juta gitu loh. Yes, mantap. Lumayan gitu ya. Mantap. Dan duit ini kan ditransfer ke rekening kita. Akhirnya kita diskusi nih, gue sama Mima, istri diskusi. Duit ini mau kita apain gitu loh. Sebenarnya kan kalau ngomongin soal kebutuhan, mungkin kalau ngomongin soal diri sendiri ya banyak gitu loh. Tapi ya kita akhirnya di situ kita sepakat, udah kita spend aja buat keempat orang tua kita gitu loh di Italia dan termasuk kita ya. Jadi kita juga bisa enjoy di sana, kita juga bisa have fun. Ya akhirnya yang kayak tadi bisa nonton Juve lah, kita bisa keliling lah, kita bisa benar-benar enjoy sih. Itu sih Nit. Jadi benar sih kalau misalnya dulu gua masih kerja kantor atau mungkin gua let's say lah ya punya bisnis yang gua nggak yakin waktunya juga ada atau duit yang bisa gua spare untuk family time, quality time seperti ini nih, gua juga nggak yakin akan punya sih. Itu sih Nit. Betul banget kok. Luar biasa. Tarik nafas dulu guys. Tarik nafas. Kok secara income udah berubah drastis ya kok. Pasti udah 3 digit ya kan. Thank you. Nah, tapi yang paling penting nih kok, perubahan apa sih yang Koko rasain? Maksudnya bukan cuman sekadar bisa beli rumah atau ajak orang tua jalan-jalan. Perubahan apa yang Koko rasakan? Ini tuh bikin pribadi gue jadi yang lebih baik dari sekarang loh. Pribadi apa yang Koko bisa rasain gitu? Banyak ya Nit ya pastinya ya. Kalau di luar income sih justru gue sangat bersyukur itu bahwa Prudential ini memberikan bukan cuman income doang. Karena kalau cuman income doang, takutnya gitu loh dengan income yang tadi mungkin let's say 3 digit dan lain-lainnya tidak disertai dengan value yang baik dan benar, kita jadi orang yang mungkin sombong,
angku gitu loh, jumawa. Tapi ya benar, karena dikasih value yang benar dari Prudential, dari Amazing Team ya, gue ngerasain bahwa terutama mindset dan mental ya, itu gue sangat banyak berubah sih. Gue menjadi orang yang dalam setiap hal itu bisa ngelihat sisi positif. Dalam setiap hal itu mencoba untuk positive thinking gitu loh. Jadi gue bukan orang yang gampang untuk blaming, gampang untuk mungkin excuse, atau mungkin ya nyalahin apapun itulah, nyalahin keadaan, nyalahin orang lain. Gue benar-benar tuh menjadi orang yang lebih dewasa menurut gue, lebih bertanggung jawab, punya pengertian yang baik dan benar. Itu sih Nit. Dan pastinya perubahan ini bukan cuma terjadi di gue, tapi juga terjadi di tim gue, ya orang-orang yang juga gue sayang. Karena kan efeknya dari kita juga gitu loh. Orang ngelihat kita ada perubahan, orang juga jadi berubah. Jadi gue sangat bersyukur di Prudential ini bukan cuma selalu soal income, tapi soal perubahan hidup. Itu yang menurut gue di satu titik ya, ketika lu udah punya duit, itu sesuatu yang jauh lebih penting sih menurut gue. Wih, gitu sih Nit. Mantep banget. Semuanya dapet ya kok, dari Semuanya dapet. uang, waktu, mindset, value kehidupan. Betul. Semuanya dilatih pokoknya di sini ya. Betul. Terus mau tanya satu lagi nih kok. Banyak banget Lebih nih juga apa-apa pertanyaannya. sih. Cara Koko nih memandang kesuksesan dan kegagalan dalam setiap perjalanan yang Koko udah jalanin selama di sini. Oke. Kalau ngelihat kesuksesan dan kegagalan ya, gue ngelihat kesuksesan dan kegagalan itu bukan final sih, dua-duanya gitu loh. Kesuksesan itu menurut gue tuh adalah ya lu lagi bagus gitu loh, tapi selalu ada ruangan buat lu untuk lebih bagus lagi. Selalu ada room for improvement gitu loh. Jadi ketika mungkin gue ngerasa kayak, gue sukses nih di tahun ini, tahun depan apa yang bisa gue lakukan lebih ya? Impact apa yang gue bisa berikan lebih ya? Bukan buat gue doang gitu loh, tapi pastinya buat tim gue, buat orang-orang lain gitu loh. Jadi sukses itu ya sesuatu yang menurut gue tuh never ending story. Karena yang ngasih value di dalam kesuksesan itu kan kita, termasuk juga kegagalan sih. Jadi kalau gue ngelihat kegagalan itu, ya itu proses. Dan gue yakin dan percaya tidak ada orang yang gagal selama dia tidak berhenti. Selama dia terus berjuang, dia jalan terus, sebenarnya gagal itu ya cuma proses aja. Proses untuk jauh lebih baik lagi. Jadi gimana kita menanggapi sih? Nah, gue bersyukur banget yang tadi gue bilang, karena gue di Pro dan di Amazing Team, gue jadi punya mindset, mungkin namanya tuh growth mindset ya. Mau sukses ataupun gagal, gue ngelihat bahwa ini waktunya buat gue untuk belajar sesuatu, untuk improve terus. Jadi kalaupun menurut orang gue sukses, gue masih ada room for improvement. Tapi kalau menurut orang juga mungkin gue gagal, ya ini buat gue untuk improve. Jadi kalau ngelihat kesuksesan ataupun kegagalan itu, ya ini proses aja, proses dalam hidup. Dan tergantung gimana kita kasih nilai di dalam kesuksesan dan kegagalan itu. Jadi sebenarnya itu kan netral lah ya. Sukses ataupun gagal itu kan proses. Yang bikin ada nilainya itu ya tergantung kita ngelihatnya seperti apa. Itu sih Nit. Tapi kalau nilai yang gue kasih lihat, yang gue berikan di kesuksesan ataupun kegagalan, itu adalah selalu room for improvement buat gue. Gitu. Wih, keren banget. Pokoknya harus terus improve. Betul, ya, harus terus improve. Harus terus improve. Nah, yang terakhir nih kok. Oh, udah terakhir ya? Terakhir nih. Cepat juga ya. Bagian terpenting nih kok buat semua anak muda yang nontonin video ini di luar sana, khususnya buat Amazing Team kok, supaya bisa terus maju, bertahan, dan melakukan action terbaik yang bisa mereka lakukan gitu. Kasih magical words dong kok buat penyemangat kita. Gitu ya. Iya. Ya kita masih muda juga sih. Iya. Tapi sebenarnya begini sih. Gue kan sekarang umur 33 mau ke 34. Gue ngelihat banyak banget orang-orang sukses di luar sana, termasuk konglomerat-konglomerat ya yang udah di akhir usianya, umur 80-an, 90-an. Yang sebenarnya gue mencoba berpikir, kalau gue di sepatu mereka, apa ya yang akan gue pikirkan? Satu sih, menurut gue ya, mereka pasti akan mikir, waktu itu jauh lebih berharga daripada uang sih. Betul. Dengan uang sebanyak apapun, pada akhirnya gue gak bisa beli waktu. Gue gak bisa kembali ke muda. Gue umur 33-34, gue gak bisa balik lagi ke umur 24. Dengan uang sebanyak apapun,
kita nggak bisa beli waktu gitu loh. Makanya kenapa gue selalu bilang buat anak-anak muda terutama, ayo fokus. Mumpung lu masih muda, lu lakukan yang terbaiknya lu. Jangan pernah nunda, jangan pernah buang waktu lu. Karena masa muda itu nggak akan balik lagi. Itu cuma akan datang sekali gitu loh. Dan kalau kita sia-siakan begitu aja, itu menurut gue jauh lebih rugi daripada kita kehilangan duit sih. Jadi buat anak-anak muda, terutama buat teman-teman di Amazing Team yang masih muda-muda kayak kita ya, ayo jangan wasting time. Fokus, benar-benar lakukan yang terbaiknya lo. Sukses itu hak kita semua kok. Tapi memang ada harga yang kita harus bayar. Kapan kita mau bayarnya? Dari sekarang, jangan ditunda. Itu sih, Nit. Kasih applause dulu buat Ko Surya nih. Banyak banget dagingnya nih hari ini. Sekian dulu An Amazing Journey hari ini bersama Ko Surya Winata Fusada. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya di sini. See you in another journey. See you, thank you. Thank you.